Pas latihan tiba-tiba nangisnya deres banget. Terus Opa gini, oh nggak usah latihan, langsung tag gitu kan. Langsung tag, akhirnya pas tag deres banget air matanya. Aku nggak tahu sampai sekarang gimana. Aku pengen nangis jadi. Apa kabar? Luar biasa. Baik. Sehat? Sehat dong. Enak habis tidur? Enak dong. Soalnya habis ujian selesai kan ya? Iya nih, aku baru hari ini selesai ujian. Hari ini ya? Hari ini majornya apa? Pendidik? Hari ini untungnya gampang, jadi syutingnya matematika? Matematika wajib, tapi itu susah. Cuman di pelajaran pertama, jadi sebelum syuting. Terus aku seni budaya sama terakhir aku olahraga. Jadi aku bisa sambil mau take, aku sambil ngerjain dulu karena itu not that hard lah ya. Cuman ya tetap aja. Kamu biasa banget ya belajar di sela-sela syuting itu? Karena mau nggak mau kan, apalagi sekarang aku online school, aku lebih ke mau nggak mau sih karena jamnya bentrok biasanya sama syuting. Jadi belajar dulu ya. Jadi ya ada beberapa pelajaran yang bener-bener harus di sela-sela syuting. Malah kadang aku kalau lagi sekolah itu yang absenin orang kru. Oh, jadi misalnya gitu? jadi misalnya karena aku online ya? Aku kalau online nih lagi online, menarik terus nih. aku butuh lu latih gitu kan. Terus iya tapi lagi kelas gimana gitu. Ya udah kelasnya dipegangin kan. Aku biasa bawa iPad dipegangin gini. Terus lagi action nih lagi dialog gitu tiba-tiba Lula ini apa dipanggil absen gitu. Dinyalain mic-nya. Kalista Arum suatu lokasi hadir gitu. Tapi justru itu dong yang bikin beda ya kan, iya, yang beda jawab banyak. Banget, keren. Itu sekolahnya di mana sih? Iya. Aku sekolahnya di Serang. Kelas SMA berapa? SMA 1, SMA 1, kelas 2, naik kelas 3. Salah satu SMA favorit ya? Iya. Jurusan apa? Aku jurusan IPA. Oh IPA ya, berarti sama-sama. Anak IPA kita. Wih. Nggak main-main ya. Kalista, saya dengar-dengar dari kru lah ada yang bilang, ini sinetron pertamamu. Iya, ini sinetron pertama. Waktu itu katanya juga Opa yang minta ya? Iya, jadi... Gimana ceritanya? Kamu bisa ceritain? Opa, ceritanya, aduh. Aku sayang banget ya sama Opa. Iya. Pokoknya inti dari ceritanya ini semua adalah sebuah miracle buat aku. Oh, miracle ya lu? Jadi aku itu awalnya aku online school. Aku I'm nobody, cuman kayak capek ya. Aku jenuh deh online school gitu kan. Aku bingung nih, aku gabut. Terus tiba-tiba aku ketemu sama teman lama aku kan. Terus teman lama aku ini punya manajer. Terus kita tuh cuman kayak ketemu doang di mall. Itu juga ketemu karena aku ikut papaku kerja ke Jakarta. Aku tadi di Cilegon terus kayak pokoknya aku kayak Krakatau Steel dong. Iya, aku di Cilegon tuh bener-bener di rumah terus mendem gitu kayak nggak ngapa-ngapain. Terus sekali itu keluar, aku ketemu temen yang nggak disengaja. Di mall. Artis juga? Enggak, bukan. Artis juga nggak ya? Itu boleh di-cut ya sih? Aku takutnya dia nggak mau di-mention. Iya boleh. Nanti itu di-cut aja. Terus pokoknya teman lama aku ini kita ketemu nggak sengaja dan akhirnya jadi kita ketemu di suatu mall gitu, yang di atasnya ada apartemen. Terus dia tuh bilang, kunci aku ketinggalan gitu, kunci aku kunci apartemennya ketinggalan. Iya, jadi dia bilang kuncinya di dia, cuman manajernya mau keluar. Terus jadi boleh nggak temenin bentar ambil ini ke manajer ngasih kunci itu kan. Aku bilang nggak tahu, aku telepon mama dulu ya gitu kan. Terus mama aku bilang, duh takut Kak, ke atas sendiri jangan dong gitu kan. Mama aku kan protektif banget sama aku kan. Ya it's a good thing, it's a good thing. Karena emang serem aja kan kalau misalnya aku ke atas. Iya. Terus ngambil kunci sendiri. Akhirnya aku sambil telepon sama mama itu di mall itu juga. Terus aku bilang, mallnya apa sih namanya? Basura. Oh Basura, sana dong. Dari kamu Melayu dong. Terus mama aku telepon aku juga, terus aku bilang, ya udah temenin bentar ya, ini bentar doang ngasih kunci langsung turun lagi, aku bilang gitu. Aku akhirnya on the phone with her. Jadi aku ke atas, aku sambil on the phone, terus aku ngasih kunci, aku udah mau balik nih, udah mau pulang, terus manajernya lagi main HP kan, tiba-tiba kayak ngeliat aku kayak gini, terus dia ngeliat lagi, gitu ya, kayak gitu, film gitu ya. Kayak kamu kok cantik, coba duduk dulu gitu kan. Coba nama kamu siapa gitu. Aku sambil teleponan sama mama karena aku takut kan, Kak. Aku nggak berani kan. Terus
iya laki lagi ya manajernya. Laki. Terus ngomong-ngomong gini-gini, terus aku kayak iya, kamu tertarik nggak masuk entertainment? Enggak kak, aku nggak tertarik masuk entertainment. Terus yaudah nanti kalau misalnya emang kamu siapa tahu berubah pikiran, bilang ya nanti kamu latihan acting, nanti kita cobain casting gitu. So kayak ya udah deh ntar kita pokoknya nggak gampang lah gitu. Terus aku ngomong tuh sama mama aku, cerita semuanya, cuman mama bilang nggak boleh karena mama itu sendiri juga dari dunia entertainment dulunya, papa juga, jadi kayak mereka tuh tahu lah busuk-busuknya itu kayak gimana. Mereka takut sebenarnya. Cuman ternyata manajer aku itu teman baik sama saudaranya mama yang ternyata adalah freelancer casting Casting director. Casting director I think, I don't know what she is. Itu nanti dikat aja, aku lupa soal jabatannya. Jadi mama aku tuh temen deket, saudaranya mama aku temen deket sama manajer. Terus dia bilang, ini manajer baik banget mam gitu, cobain aja iseng. Oh dia yang ngerayu-ngerayu malah. Jadi terus aku juga ngerasa kayak, aduh aku jenuh banget nih online school, aku juga pengen dong coba-coba casting gitu kan. Kayak ya siapa tahu aku dapat iklan atau aku dapat web series atau aku dapat kan apapun nggak yang banyak waktu ya. Dan aku kan banyak waktu banget online school. Aku mikirnya kayak coba sekali siapa tahu nanti dapat web series. Udah sekali aja itu aku udah bakalan seneng banget gitu loh, kayak ngerasain syuting gitu. Terus and resultnya bentar dulu, belum. Oh belum, masih jauh ya? Masih jauh, belum ketemu opa loh ini. Oke. Terus akhirnya aku coba dikasih ke Jakarta akhirnya. Tapi aku masih tinggal di Cilegon waktu itu, aku masih bolak-balik. Terus akhirnya aku coba itu sekitar aku tuh ada 4 kali casting sampai akhirnya terakhir di keempat ini aku di Sinemart. Di Sinemart aku datang buat casting reguler, tahu nggak sih di ruangan kecil itu? Iya. Kalau tahu di kantor kan, datang ke situ, terus udah coba, abis itu udah ya pulang gitu. Oke, aku dibawa, aku nunggu teman aku yang lagi casting di atas. Terus aku dibawa, aku duduk ini. Terus aku ditegur sama satpamnya, masker kamu mana gitu. Terus aku bilang, ya maskernya ketinggalan di atas pak, ambil gitu kan. Oh iya gitu. Galak banget kan, takut kan. Ya udah akhirnya aku ambil ke atas. Nah kayaknya jadi waktu di atas itu ada yang lagi screen test yang ternyata adalah BHS ini di yang putih ruang gede gitu. Terus aku tuh mau jalan ke situ, mungkin ya di situ opa ngeliat aku pas aku ngambil masker. Abis itu katanya sih aku diceritain, jadi pas aku turun aku tuh ketemu juga sama Kak Diva ya. Aku ketemu sama Kak Diva, pokoknya orang casting juga. Aku ketemu sama orang casting di tangga, terus kayak dia bilang coba kamu buka masker gitu. Aku buka, terus aku pakai lagi, aku turun. Baru duduk begini, manajer aku turun ke bawah. Kalista kamu dipanggil ke atas gitu. Apaan nih gitu? Apaan nih? Terus aku ke atas, terus ternyata aku disuruh tiba-tiba langsung coba profil gitu, video profil. Aku kayak perkenalkan nama saya bla 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 bla. Terus dikasih tuh naskah, langsung jadi naskahnya naskah Lula. Dikasih naskah Lula, dikasih sekitar 4 naskah, 4 scene. Jadi scene yang pertama tuh scene yang lucu-lucu, yang ketawa-ketawa gitu-gitu. Terus yang kedua tuh scene marah-marah, terus scene sedih, sama terakhir nangis. Bisa semua? Aku coba yang seneng, marah masih dikoreksi, marah harus lucu-lucu gini. Jadi terus akhirnya pas scene sedih, aku dikasih waktu. Akhirnya opa bilang, yaudah kita semua ngerokok, dikasih naskah, kamu di sini, abis kita ngerokok kamu take gitu, kamu coba gitu kan. Aku deg-degan kan, aku nggak pernah acting, aku gimana caranya, aku mau nangis, aku bingung. Aku bayangin apa? Akhirnya aku nggak bisa bayangin apapun, aku nggak bisa. Aku coba buat nonton video sini nggak bisa. Terus aku udah pasrah, akhirnya aku begini, aku diam, aku berdoa, Tuhan, tolong kalau misalnya if this is my way, kalau emang ini jalanku, please show me the way, please help me. Aku cuma berdoa gitu doang, terus akhirnya tiba-tiba pas banget opa naik ke atas, terus gimana, udah gitu take. So kayak ya udah, padahal nggak tahu gimana caranya nangis. Nggak tahu gimana caranya nangis, udah iya udah gitu. Terus udah akhirnya duduk, mau latihan dulu, oke latihan. Pas latihan tiba-tiba nangisnya deres banget. Terus opa gini, oh nggak usah latihan, langsung take gitu kan. Langsung take, akhirnya pas take deres banget air matanya. Aku nggak tahu sampai sekarang gimana. Aku pengen nangis jadi. Ceritanya apa kok bisa sampai nangis kayak gitu? Itu scene. Iya, scene episode 1 waktu aku marah-marah sama Mas Roni gara-gara aku ketemu lagi dia. Aku marah-marah karena dia tuh waktu itu udah pernah ninggalin kakak aku. Tapi ketemu lagi ternyata dia nikah sama cewek yang kaya gitu loh. Kan aku kayak sebagai adik
Iya, dendam marah, terus kayak bener-bener kayak marah gitu. Tapi marahnya kata opa harus kayak anak kecil gitu. Jadi harus sambil nangis, terus nangisnya deras banget. Terus aku kayak, wow, I didn't even know I can do this. Terus kayak opa kayak, oh oke. Akhirnya kita ngomong, kamu tinggal di mana gitu. Pokoknya diomongin. Dan tiba-tiba pulang aku di mobil, manajer aku dapat telepon, Kalista mau nggak dijadiin pemain Cinema Art gitu. Oke, hah? Iya gini. Oh ya, ini jadi maksudnya gimana gitu? Iya, kamu kalau mau main tanda tangan kontrak kita langsung. Terus aku kayak what? Dan disitulah awal journey aku itu kayak my biggest decision buat pindah ke Jakarta. Di situ juga. Kapan berarti? Desember tahun 2020. Iya. Before New Year, disitulah aku akhirnya aku sekeluarga disuruh ini kita kumpul, terus papa aku nanya, oke, gini, kamu sebenarnya mau nggak gitu? Kamu mau? Kita semua depends on you, karena kalau misalnya aku syuting, satu keluarga pindah nasibnya. Nggak mungkin kan aku ditinggalin sendiri, jadi sekeluarga harus pindah. Jadi semuanya tuh, it's a big decision for my family kan, terutama. Terus kayak aku bilang, aku suka acting, aku bilang gitu. Aku suka, I think it's fun and I really like it. Aku tuh nggak suka banget kerjaan yang monoton. Sedangkan kalau acting tiap hari pasti beda kan, nggak mungkin nggak. Terus, oke, my parents are like, oh kamu suka. Terus aku bilang, aku suka gitu. Terus kamu yakin bisa? Terus aku bilang, ya yakin kamu masih bisa bertahan di sini. Karena kalau misalnya kamu udah take this, no turning back. Karena kontrak kan, kamu nggak ada, kamu nggak bisa, kamu tiba-tiba act like a child and then kamu bilang nggak suka pulang ke Cilegon, itu nggak bisa, kata papaku. Jadi kayak ini satu big decision in your life buat menuju ke adult kayak jadi kayak satunya nih mulai dari sini nih. So aku diam kan, aku takut juga kan ntar kalau misalnya aku nggak nyaman gimana, kalau misalnya aku tiba-tiba kenapa-napa gimana gitu. Cuman aku nggak mikir, aku langsung straight, aku berdoa sama Tuhan, aku minta tolong, please aku nggak tahu harus gimana, kayak if this is my way please help me gitu. Akhirnya tiba-tiba aku kayak I'm sure. Langsung aku pengen langsung akhirnya oke, bener ya ini kemauan kamu, kita bakal support. Orang tua aku bilang kayak gitu. Terus aku kayak oh yaudah oke, kita akhirnya move to Jakarta and then here we are. Saudara satu? Aku bertiga saudara. Anak pertama? Ya, aku anak kedua. Oh, the funny, not funny, ini most miraculous thing adalah ternyata karakter Lula itu udah ada orangnya sebenarnya. Cuman udah ada orangnya, udah di bagan udah ada. Cuman kata kru, opa nggak serak. Terus jadi karakter Lula ini adalah karakter yang paling terakhir dicari, yang kayak opa belum serak. Terus terakhir ngeliat aku jalan gitu, aku langsung kayak coba nih yang ini. Terus aku acting, ternyata kalau opa bilang waktu opa turun ke bawah, opa bilang ke Mbak Tini ada gini. Kalau misalnya dia bisa nangis, ambil langsung, gak usah pikir 2 kali. Tuh aku kayak, berarti kalau waktu itu aku gak bisa nangis, I'm not gonna be here. I'm not gonna be here. Terus kayak, dan opa bisa, itu jadi ternyata Lula itu udah ada karakternya yang umurnya di bawah aku. Jadi ceritanya beda. Dan aku masuk, ceritanya diganti. It's very, aku kayak bersyukur dan kayak amazed banget. Truly miracle ya? Truly miracle, I am here because of miracle. And because of that, your family moved to Jakarta. Because of that, my whole family moved to Jakarta. Tapi kakak sempat dilarang tuh sama orang tua gitu. Emang orang tua ketakutan seperti apa? Sebenarnya bukan dilarang sih. Sebenarnya bukan dilarang, lebih ke they know what's inside here, gimananya. Cuman orang tua aku juga kasih kepercayaan sama aku. Dan they know, mereka tahu lah, they know their daughters gitu lah, kayak they know aku tuh bukan kayak yang gampang dimanipulasi sama orang. Soalnya kamu terlalu pinter katanya. Probably, amin. Pokoknya dan aku tuh tahu, aku tuh dari kecil sering diceritain tentang masalah-masalah kayak gini. Makanya the reason why my parents moved to Cilegon, karena mereka tadi orang Jakarta, and they know pergaulan di sini tuh sekeras apa. Maunya hidup lebih tenang. Mereka maunya anak-anaknya dididik di kota kecil, gak terpengaruh dari luar, tapi walaupun dididik di kota kecil, mereka tetap ajarin. Jadi aku nggak bakal kaget waktu aku masuk ke Jakarta. Dan turns out aku kayak ngeliat di depan mata sendiri kayak selama ini yang mereka bilang tuh benar gitu. Dan I'm ready, thankfully gitu. Dan aku juga selalu didoain, aku selalu kayak pokoknya harus kuat dari dalam juga lah gitu.
Kalau nggak Orang salah, tua gimana tuh? Kan harus pindah ke Jakarta, terus pekerjaan papa mama. Ya berkorban. Jadi dari berkorban Jakarta. untuk anaknya ya. Yeah, that's why I love my dad so much. Iya ya. Even my Kalau mom. nggak salah, sekarang baru 17 tahun ya. Yeah. Ulang tahunnya kapan? April tanggal 2 kemarin. Oh, happy belated birthday ya. Oh, thank you. Iya, yang ke-17, Sweet Sweet 17. 17, I finally got KTP. Oh, udah punya pacar? Belum. 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 Nggak pengen kayak yang lain-lain yang udah punya pacar. Kamu di sini kan bertemu cowok-cowok yang keren. Fansnya juga. Iya, fansmu banyak banget. Sekarang udah 400.000 followers. Puji Tuhan. Sebenarnya bukannya gimana ya ngapain. Belum menemukan ya? Belum menemukan. Lebih ke I think I'm just gonna focus on building myself first. Okay. Cuman kalau deket-deket sama orang ada lah. Ada. Tapi gini, what do you think about him? About who? Cinta Brian? Cinta Brian. What do I think about Cinta Brian? He is a very gentleman person. Dia tuh bener-bener sangat kayak orang yang brotherhood-nya tuh kayak, oh aku kan, dia kan kakak paling pertama ya. Dia kakak paling pertama, Bener. adanya banyak. Sulung. 6. Iya, adanya 6. Dan itu yang bikin dia tuh jadi kayak di sini juga dia tuh jadi Sama abang. ya, kayak Figur abang. tuh figur abang. He takes care of everyone. Attitude-nya juga bagus. And then lucu, he's funny. Terus Bertanggung jawab ya. bertanggung jawab, Care ya. care. Dan dia itu juga sering ngajarin aku acting juga. Jadi kayak aku sering belajar Kamu dari dia kok juga. ngomongin dia kok senyum-senyum? Kamu suka banget kayaknya. Nah, Bukan. maksudku bahwa dia Bukan kagum, suka, bukan, ya aku lebih ke kagum karena aku ingat banget pertama Suka kali sama aku kagum take sama nggak sih? Oh, different. I think Different, ya. ya. Pertama kali aku take sama dia itu di rumah sakit, scene dia harus nikah sama Nana. Aku baru pertama kali ngeliat dia, mami dia, nama Nana, sama papa aku acting. Jadi aku di situ tuh kayak yang, hah. Terus pas aku selesai, aku ngomong sama satu-satu. Aku ngomong sama Zoe kayak, Zoe keren kamu banget, kamu bisa nangis kayak gitu kan. Aku ngomong sama ayah ke actingnya keren. Aku ngomong sama Mami Dian, wow, aku aja yang ada di ruangan sama Mami Dian, aku aja sampai ketakutan gitu dengar Mami Dian marah gitu. Terus aku ngomong sama Cinta juga kayak, your acting is really good gitu. Kan aku di situ baru banget ya. Iya. Aku ngeliat semuanya tuh, aku bener-bener kagum sampai detik ini pun. Lihat semua teman pemain aku itu aku kagum. Not only Cinta but everyone. Everyone. Okay. Apalagi Mami Dian, oh my god. Kalau ngomongin Cinta karena kamu adalah iparnya dia, as a person, kamu ngelihat sehari-hari itu orangnya sulung dan lain-lain sangat menyenangkan. Temen. Oh, he is a very nice. He's a very good friend. Very good friend, ya. Karakter sebagai apa, Lala ya? Lula. Lula di sini tuh. Iya, Lula itu seperti apa sih sebetulnya? Lula itu selalu dibikin seperti seorang adik ya, seorang adik yang pokoknya aku tuh harus lebih kecil kelihatannya dibandingkan Nana, seorang adik yang kuat, yang kebalikan dari kakaknya. Kakaknya tuh yang lembut-lembut, sedangkan aku tuh tiang panglima polimedia gitu loh. Jadi kayak dia Panglima perangnya lah. Panglima poli apaan? Selalu membela ya? Yes, jadi kayak panglima tempur. Jadi tempur selalu di depan ya? kakak aku yang kayak Lemah. dia lemah lembut, yang dia terima aja. Aku yang nggak terima, aku maju paling depan. This is my sister, you guys better move. Gitu loh. Jadi biar balance kan, yin and yang. Kalau misalnya dua-duanya lembut gimana? Gitu. Jadi di karakter Lula tuh lebih ke yang kayak gitu dan lebih ke kocak-kocaknya. Pokoknya kayak comedic relief-nya kadang-kadang ada, marah-marahnya karena Lana nggak mungkin bisa sekeras aku. Aku lebih keras lah intinya aku dibandingkan kakak aku. Nah, karakter perbedaan sama persamaannya dengan karakter kamu sendiri gimana sih tokoh? Antara Lula sama I see, oke. Kalista. I don't think there's a big difference. Jadi ada Lula ada Kalista di dalam Lula. Kadang-kadang malah suka kayak terlalu banyak Kalistanya gitu masuk ke dalam. Gitu ya? Iya, Masuk ya? But kadang. it's not problem ya? Oh, enggak. Lula yang masuk ke Kalista juga sering banget. Sering ini ya? Tiba-tiba aku lagi ngapain gitu. Terus kayak pasti ngomong gini, ini lagi nggak take, Lulanya jangan dikeluarin gitu. Jadi kalau Kalista itu sebenarnya yang sama Lula adalah sama-sama kuat inside. Kayak
kita tuh bukan yang tipe yang menye-menye yang kayak iya orang aneh iya nggak apa-apa, itu nggak bisa aku. If aku salah, oke, aku minta maaf. Tapi kalau aku bener, not a chance. Kayak at least kayak I need to prove that I'm right gitu loh. Kayak aku nggak suka kalau di kayak misalnya Nana dituduh gitu terus dia kayak iya aja menye-menye gitu loh. Kalau aku nggak bisa, Kalista even nggak bisa, aku nggak bisa digituin. Aku pasti kayak, apalagi aku Aries, jadi kayak tanduknya keluar langsung. Oh iya, kita beda sebulan. Saya Pisces. Beda sebulan kita. Beda sebulan tapi ada irisan. Berarti nggak susah dong memerankan Lula ini ya? Enggak sih sebenarnya. Dan aku sepertinya ya kalau misalnya aku ditanya-tanya aku pengen karakter yang seperti apa buat main film atau main sinetron gitu. Aku pengen banget jadi Lula gitu. Jadi Lula. Jadi aku sebenarnya bersyukur banget, aku seneng banget sama karakter Lula. Benar-benar keputusan yang dahsyat ini, miracle banget. Ini kan udah 100 episode ya gitu. Ya. Ada golden scene-nya nggak sih yang kamu rasain sepanjang episode ini gitu ya? Paling berkesan gitu. Ada. Golden scene-nya Lula itu adalah kalau nggak salah episode 9 ya. Yang aku pertama kali meledak marah-marah sama Dewa karena dia lebih milih Alia daripada Nana. Alia Hana ya? Hana. Itu aku bener-bener pertama kali semua orang selesai take, mereka langsung peluk aku. Congratulations gitu, karena kamu actingnya keluar banget gitu. Terus jadi itu tuh aku bener-bener yang muka aku tuh sampai merah, marah-marahnya tuh bener-bener kayak yang sampai nangisnya sampai kayak tes kayak I put like all my energy karena itu kan masih baru banget ya, jadi kayak aku still have a lot tons of energy yang aku kayak aku keluarin semua dan hasilnya juga kayak orang tuh pada good job dahsyat ya, mereka appreciate ya. Aku habis tag aku dipeluk sama Mami Dian kayak good job honey gitu-gitu. Aku kan kayak I feel so warm. Mereka gitu supportive banget ya. Very supportive. Oke. Mereka semua kan pemain-pemain senior, katakan udah sering main ya. Termasuk Zoe, Cinta dan lain-lain. Dan kamu pertama, ada rasa minder nggak? Pertama. Jujur, aku bukan lebih ke minder sih, aku lebih ketakut. Takut. Aku beda takut. Ya? Beda. Karena bukan takut gimana ya? Bukan mindernya kayak aduh kayaknya I'm not good enough for anything. Bukan. Cuman kamu yakin tapi memang pengalamannya belum banyak. Iya, aku belum jam terbang aku belum ada dan aku tuh takut kayak aku takut ngancurin scene ini nih gitu. Aku takut aku kurang nih, aku takut dia nggak enak main sama aku takut kayak. Jadi every time apalagi awal-awal itu kan masih ada satu tim, jadi kayak Opa juga masih ngedirect, jadi kayak kita bisa itu di situ sebelum take kita pasti reading, Opa pasti ngasih tahu aku, kamu better gini. Terus kadang-kadang Zoe juga, Dek, kamu kayaknya bagusan gini, Dek. Itu bikin aku nyaman banget. Jadi kayak, at least aku nggak bakalan gimana-gimana karena mereka udah kasih opininya ke aku tinggal do it my best, and if kurang pasti Opa langsung cut. Ulang, kamu Lula, kamu up dikit, kamu ini dikit. Aku jadi walaupun kayak orang kadang-kadang kan suka kesel kan kayak kenapa sih gue disuruh ulang-ulang, kalau aku malah seneng banget. Aku malah pertama kali aku nggak didirect sama Opa. Aku tuh nelfon Opa di mana Opa, aku nggak didirect sama Opa, aku bingung loh, ini aku takut salah gini. Aku tadi kayaknya kurang gini, cuman kok nggak di-cut ya Opa gini. Terus kayak gini. Ini namanya sinetron stripping, nggak mungkin kamu tiap hari mau di-direct sama Opa yang diulang-ulang terus gitu loh. Jadi kayak kita juga harus ngejar waktu kan, jadi nggak mungkin, it's not gonna be always perfect. Mungkin kalau episode awal-awal it has to be perfect gitu kan. Cuman pas akhir-akhir kayak gini, ya kamu anggap aja kamu sambil belajar acting sambil kerja gitu loh. Jadi kayak do it your best, belajar acting. Kalau misalnya kamu emang ngerasa kurang, tapi mereka nya udah oke, kan kita nggak mungkin bisa minta retake. Ya udah kamu do it better in next scene gitu loh. Oke. Miracle banget sih. Oke. Sekarang setelah lebih dari 100 episode, gimana komentar your family? Perubahan apa sih juga yang kamu rasain gitu? Oh, my family. Kepercayaan diri pasti makin meningkat ya. Yes. Gimana papa dan mamamu? Keluarga penonton setia nggak? Oh, my dad. Nomor 1 ya. Papa aku itu nggak bisa diganggu kalau udah nonton BHS. Dia mau dimanapun itu dia pasti pasang HP taruh di mobil. Mau ambil nyetir, mau ampe mama aku aja nelpon di atas sih nama dia. Cuekin. Iya, nonton. Nggak boleh ada satu pun yang nonton sinetron. Nggak pernah. Aku juga pernah nonton sinetron sebelumnya. Papa aku tuh nggak pernah nonton sinetron juga sebelumnya. Cuman
ya gitu deh, support aku banget. Mama aku juga sama kok, sama juga suka support, sama suka nonton, biasanya sama papa berdua. Cuman kalau mama itu kan lebih keseringan sama aku, nemenin aku ke lokasi, jadi nggak sempet nonton. Yang setiap hari nonton pasti papa. Terus suka kasih komentar apa orang tua? Mungkin yang bisa Banyak. Jadi misalnya, Kak, kamu tadi di sini nih kayaknya kamu kurang gini deh Kak, gitu. Aku kayak, oh ya bener juga sih, oh ya udah oke, thank you gitu. Terus kalau nggak suka nanya bocoran, Kak ini tadi Daddy kesel deh, endingnya kok kayak gini, emang lanjutannya gimana Kak gitu. Pulang syuting pasti tanyain, tadi syuting apa aja Kak? Iya tadi sini ngapain aja Kak gitu. Jadi kayaknya jadi fans berat ya. My biggest fan actually. The biggest fans ya. Yeah. Iya. Tapi kalau pulang syuting gitu sampai malam-malam orang tua komplain nggak sih gitu sampai jam berapa 12? Orang tua aku nggak pernah komplain. Karena mereka udah ngomong kan dari awal, kamu yakin you wanna take everything, even kurang lebihnya kamu harus terima. Nah, udah, mereka nggak mungkin bisa ngapa-ngapain, dan kalau aku pun komplain mereka cuma bisa ya udah istirahat, ya udah sabar gitu ya, aja. karena ya ini udah this is your life choice. Kamu pilih ini ya this is what you got, ada plus ada plusnya, ada minusnya ya. Kamu harus belajar dewasa, kamu harus juga terima itu semua. Rata-rata pulang syuting jam 12 ya sekarang. 12. Sekarang kan sekolah baru kelas 2 nih. Sementara kamu juga sangat menikmati syuting. And how about the future? Mau kuliah atau pada akhirnya akan memilih? That is gimana exactly ini tantangan what terbesar my nih. struggle is right now. Because aku itu termasuk, sebenarnya aku nggak suka nyebut diri aku ambis ya. Aku lebih ke, aku tuh orangnya I have goals. Oke. Aku tuh kalau aku tuh dari SMA, ini aku masuk negeri yang sekarang aku masukin aja itu agak susah. Favorit, dan aku masuk jalur prestasi. Aku tuh masuk ke sini aku mikirnya karena di sekolah aku yang ini dia kuota buat masuk ke universitas negerinya gede, SNMPTN. Aku my goals dari kelas 10 itu cuman masuk SNMPTN, masuk NSNMPTN, and then I get to my dream. Aku pengen masuk UI. UI, jurusan apa? Aku either lawyer or journalist. Pokoknya aku pengen. Let's go. Oke, please. Thank you. Mungkin foto dulu kali ya. Boleh. Sebentar, kita terusin dulu nanti ya. Enggak, terus. Aku terusin sebentar ya. Iya, lanjut dong. Aman. Oke, jadi pengen UI. Ya. Majornya apa? Either lawyer or journalist. Oke, komunikasi berarti ya. Aku sebenarnya selalu nyari pekerjaan yang nggak monoton. Karena aku pikir ini, kalau lawyer, I will have different cases yang aku bakalan kayak tiap hari beda nih, nggak monoton nih, aku bisa kerja gini. Kalau jurnalis, aku pengen banget jadi kayak kita. Yeah, exactly. Ya, nanti mungkin dunia nggak TV. monoton kan? Of course. It's fun, you can meet people. I love to meet new people. Jadi kayak aku bener-bener kayak sometimes kayak seneng banget, aku excited banget kalau ketemu orang baru. Kayak that's why I wanna be a journalist. Kamu berdarah apa sih? Apa aja? Yang ada dalam dirimu darahnya apa aja? Mix mana? I think there's a lot. Aku ada Manado, Batak. Lawyer bisa. Batak itu jago-jago lawyer. Hotman Paris. Hotman Paris. Pak Hotman. Gini dah. Kopi Joni. Kopi Joni. Jangan, lu udah dicari lu. Tiba di DM aja lu. Agak, hai Pak Hotman. Tapi perubahan terbesar ketika kamu terjun ke entertain itu apa sih yang terasa banget? Mungkin fans banyak, dikenal Perubahan terbesar adalah hidup diatur. yes. I feel like aku selalu ngomong sama orang tua aku pengen banget, aku suka acting tapi aku nggak pernah pengen jadi artis. Aku suka, I enjoy acting, cuman aku nggak pernah pengen. Itu pilihan one of my thoughts before aku agree to syuting di sini. Aku tuh pengen banget acting, cuman aku nggak suka jadi artis karena gimana membedakannya antara artis sama nggak bisa lah, nggak mungkin kan aku mau harus acting tapi memilih. nggak jadi artis. Acting makes you an actress, makes you an artist gitu lah, nggak bisa. I have his choices. Ya aku ya mau nggak mau, and ya udah. Mengorbankan salah satu? Ya, misalnya ya udah akhirnya aku ya walaupun aku suka acting, cuman I think I still can handle this gitu lah, jadi artis I can handle this, bisa lah. Bisa ya? Bisa. Tapi kalau netizen gitu pernah ada kayak yang Oh iya, oke. So bad, it's so bad, I'm shocked. Kayak wow, mereka bisa yang sampai kata-katanya tuh bener-bener
very rude. Sampai kayak Very rude. aku bingung. Ini mereka tuh diajarin buat berkata-kata atau enggak gitu. Kayak I cannot even imagine having myself to type like that to other people. Aku nggak bisa imagine to put myself in that position. Cuman kayak very rude, very Oke, rude. tapi mereka begitu kan karena ada penyebabnya, and kamu ngatasinya gimana? Tapi nggak semuanya begitu kan? Ada yang No. supportive. Wah, banyak banget. Diapain gitu gara-gara apa gitu? Kalau itu nggak bisa dijawab kayaknya. Ya, sepertinya itu. Oh, gini, gini. Tadi yang Acting. Bukan kayak Bukan acting. tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ya, tidak. Pokoknya ada something yang nggak sesuai, kayak ada apapun. Kayaknya itu dikat aja lah ya. iya iya. Terus tapi kamu balas. Aku arahnya tahu sih. Gitu. Iya. Tahu ya? Nggak Tahu, dibalas. tahu. Soalnya kita kan soalnya Iya. Iya. Swing. Iya. nggak sesuai dengan. Iya, Jadi kalau aku tuh sebenarnya awal-awal tuh aku aku diem aja, diem. Aku nggak pernah balas. Fight Cuman back any? no, I never all? fight back because I know we don't have to fight for the truth. It will come out eventually. Kayak kalau misalnya emang mereka pun nggak suka ya udah itu hak mereka. Oke. Cuman sometimes aku ngelihat komen yang bener-bener jahat banget. I usually block them karena aku nggak mau tiap aku buka Instagram aku ngelihat komen dia lagi yang bener-bener parah banget. Jadi I block them. Aku sampai pernah ditegur juga sama fans banyak banget. Fans yang marah-marah, artis bocil, artis baru ya lu nggak kuat mental, nggak mainnya blok-blokan. Kita kan gimana mau nggak terima kritik ya? I'm sorry, but itu bukan kritik gitu loh. Itu Kalau kritik destruktif. pasti aku, Destruktif it's yang destructive. iya. Kalau misalnya itu kritik pasti aku terima. Aku banyak kok dapat Kritik yang kritik membangun, dari oke ya. orang lokasi juga banyak kok dapat Iya. kritik. Cuman beda karena itu bukan kritik, namanya ngehujat. Beda banget. Jadi kayak sometimes aku biar kayak this is for myself. Aku nggak mau baca-baca kayak gituan. I usually block them. Cuman ya mereka marah juga. Kenapa sih kamu blok gini? Ya itu kalau misalnya itu kritik yang membangun buat aku pasti aku terima. Tapi kalau misalnya itu sebuah hujatan yang kata-kata sia-sia yang very rude words, gak mungkin aku biarin. Dan kayak aku ngeliatnya tuh kadang-kadang sampai kayak capek gitu, kayak aduh apalagi nih mau buka Instagram niatnya mau cari Jadi hiburan jadi kayak trauma ya? Jadi kayak oh my Males god. Akhirnya udah aku nggak kuat, terus kayak udah aku blok-blokin aja. Jadi biar aku tuh it's for myself sih, lebih ke Untuk kesehatan mental. Ya, for my own mental health. Favorit aktor siapa atau penyanyi apa sih? A lot. Banyak ya. Banyak banget sih. Siapa aja? Tapi yang menginspirasi kamu banget gitu. Aktor luar ya. Aktor luar. Terserah. Indonesia. Luar Indonesia. Aktor yang menginspirasi aku banget di luar banyak banget. Oke, name one. Name two. Actually, biasanya aku malah lebih keinspirasi sama aktor yang underrated gitu loh. Biasanya Oh, di film-film yang banyak loh film-film yang kayak bagus tapi aktornya aktornya, underrated, yang oke. kayak I don't even know her name but oh my god I love to see her gitu loh. Itu aku suka. Tapi ada yang mungkin yang famous gitu. Probably aku mau nyebutin salah satu Avengers cuman kayaknya Oh, Indonesia siapa Indonesia? Indonesia Yang kamu suka lihat actingnya, mungkin filmnya pernah nonton gitu. Reza Rahardian. of course, he's the mind ya. best actor. Dian Sastro. Wait, Reza Rahardian itu aku suka banget karena he can play any role. Yes. Wow, I'm amazed. Reza Rahardian.